Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Eko Sujarwo. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi fungsi, ya, khususnya menentukan daerah asal dan daerah hasil suatu fungsi. Ini materi matematika wajib kelas 10. Nah, tujuan pembelajarannya kali ini setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik dapat yang pertama menentukan daerah asal suatu fungsi dengan benar, dan yang kedua menentukan daerah hasil suatu fungsi dengan benar. Jadi cuma ada dua, ya, tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu kalian bisa menentukan daerah asal dan daerah hasil suatu fungsi dengan benar. Nah, selanjutnya apa itu fungsi? Ya, ketika kalian masih belajar di SMP, kalian sudah belajar materi relasi dan fungsi. Nah, ilustrasi tentang bagaimana sebuah mesin bekerja, mulai dari masukan atau input, kemudian diproses dan menghasilkan luaran atau output, adalah salah satu contoh bagaimana fungsi dalam matematika bekerja. Nah, misalnya di sini ada sebuah fungsi. Di sini ketika dimasukkan suatu bilangan X, nah, mesin ini akan bekerja dengan cara menggandakan masukan dan kemudian ditambah 5. Berarti X-nya ini digandakan atau dikali 2 kemudian ditambah dengan 5. Sehingga ketika kita memasukkan X, kemudian dimasukkan dan diproses di mesin ini, nanti hasilnya adalah 2X plus 5. Nah, contoh bila kita memasukkan suatu bilangan, misalnya masukannya itu kita masukkan bilangan 0. Ya, nanti diproses di mesin ini dan akan keluar, ya, hasilnya adalah 5. Kenapa? Karena X-nya ini diganti dengan 0. Tinggal 2 kali 0 itu adalah 0, ditambah 5 hasilnya 5. Jadi ketika kita memasukkan angka 0, itu yang keluar adalah angka 5. Sedangkan jika kita memasukkan angka 10, ya, di sini kita masukkan angka 10, nanti keluarnya adalah angka 25. Kenapa? Karena 10 itu digandakan kemudian ditambah dengan 5. 10 kali 2 sama dengan 20, tambah 5 hasilnya 25. Dan sebagainya. Kita bisa memasukkan angka berapapun ke sini. Nah, cara kerja mesin tersebut bisa dituliskan dalam bentuk fungsi sebagai berikut, ya. Nah, fungsinya seperti ini, dibaca bagaimana? Ini bacanya fungsi f memetakan x ke 2x plus 5. Fungsi f memetakan x ke 2x plus 5. Nah, bisa juga ditulis fx sama dengan 2x plus 5 atau y sama dengan 2x plus 5. Nah, karena fx adalah nilai y untuk sebuah nilai x yang diberikan, maka bisa kita tulis y sama dengan fx, ya, y sama dengan fx. Dalam hal ini y bergantung pada nilai x. Ingat ya, y itu bergantung pada nilai x. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi menentukan daerah asal atau domain dan daerah hasil atau ring dari suatu fungsi, saya akan menyampaikan sebuah pesan, ya. Jadi kita belajar matematika itu ada maknanya, ya. Ada pelajaran hidup yang bisa kita peroleh. Nah, contohnya saja, ya, di dalam suatu fungsi itu ada x sebagai variabel bebas dan y sebagai variabel terikat. Nah, kalau x-nya nggak diubah, maka y juga tidak akan berubah karena y adalah hasil sedangkan x adalah pilihan. Nah, jadi kalau kalian ingin hidup kalian itu lebih baik, ya, nilai kalian semakin baik, lebih baik, prestasinya meningkat, ya, itu usaha kalian itu juga harus diubah, ya. Usaha kalian juga harus ditingkatkan karena di sini apa? Usaha itu adalah pilihan sedangkan hasilnya itu sesuai dengan usaha kita, ya. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Jadi apa yang kita peroleh itu sesuai dengan apa yang kita lakukan atau usaha kita. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran intinya, yaitu kita akan menentukan daerah asal dan daerah hasil suatu fungsi. Nah, di sini saya akan contohkan dulu bagaimana menentukan daerah asal dan daerah hasil
dari sebuah grafik fungsi linier. Ya, di sini ada sebuah grafik fungsi linier. Di sini ada titik negatif 2, negatif 6. Kemudian di sini ujungnya ini tanda panah. Artinya apa? Artinya ini tidak ada habisnya. Jadi terus berlanjut ke kanan, ya. Nah, ini bagaimana untuk melihat daerah asal itu kita perhatikan nilai X-nya. Sedangkan daerah hasil itu perhatikan nilai Y-nya. Nah, daerah asalnya itu kita perhatikan nilai X, ya. Biasanya penulisan daerah asal dan daerah hasil itu mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar urutannya, ya. Nah, di sini X yang paling kecil itu adalah negatif 2, sedangkan terbesarnya itu ini masih lanjut terus, ya, tidak ada batasnya atau tak hingga, sehingga kita peroleh daerah asalnya itu adalah himpunan semua X di mana X lebih dari sama dengan negatif 2 atau X anggota dari negatif 2 sampai tak hingga. Jadi semua nilai X, ya, yang lebih dari sama dengan negatif 2, berarti negatif 2 masih ikut, ya, itu merupakan daerah asal dari ini. Nah, perhatikan juga ini di sini, kalau di sini ada tanda titik dan bulatannya penuh, maksudnya tidak kosong, ya, itu artinya ada tanda sama dengannya, ya, seperti ini, lebih dari sama dengan. Tapi kalau di sini bulatannya ini kosong, ya, ini tanda sama dengannya dihapus. Nah, kemudian daerah hasilnya bagaimana? Untuk daerah hasil kita perhatikan nilai Y-nya. Ya, di sini nilai Y-nya paling kecil adalah negatif 6. Berarti daerah hasilnya adalah himpunan semua Y di mana Y itu lebih dari sama dengan negatif 6. Ya, semua yang lebih dari negatif 6, lebih dari sama dengan negatif 6. Atau Y anggota dari negatif 6 sampai tak hingga. Ini karena X-nya tak hingga, Y-nya juga pasti tak hingga. Mudah, ya. Kemudian yang kedua, grafik fungsi kuadrat. Nah, ini untuk grafik fungsi kuadrat. Untuk grafik fungsi kuadrat, di sini kita lihat pertama adalah titik puncaknya dulu. Ya, titik puncaknya di sini adalah negatif 2,1. Ya. Kemudian di sini untuk ujungnya, kedua ujung dari grafik ini berupa tanda panah, berarti ini tidak berujung, artinya tak hingga. Jadi daerah asalnya, ya, daerah asal itu adalah himpunan semua X di mana X anggota bilangan real. Jadi daerah asalnya itu adalah bilangan berapapun bisa. Kemudian daerah hasilnya di sini, ya, daerah hasilnya itu kita perhatikan nilai Y pada titik puncak, ya. Daerah hasilnya, ya, ini karena grafiknya menghadap ke bawah, ya, berarti nilai Y-nya tertinggi itu adalah 1, sedangkan lainnya itu pasti berada di bawah 1, sehingga daerah hasilnya itu adalah himpunan semua Y di mana Y kurang dari sama dengan 1 dan Y anggota bilangan real. Ya, kalau grafiknya ke bawah, ya, menghadap ke bawah seperti ini, nanti daerah hasilnya pasti kurang dari sama dengan. Tapi kalau grafiknya naik begini, ya, kebalikannya dari ini, itu daerah hasilnya itu pasti lebih dari sama dengan. Gitu aja, ya. Kemudian yang ketiga, grafik fungsi rasional. Nah, seperti ini. Untuk grafik fungsi rasional nanti minimal ada dua kurva, ya, kurva terbuka seperti ini yang tidak saling menyentuh. Nah, untuk grafik seperti ini kita perhatikan batas nilai X dan juga batas nilai Y. Seperti tadi, X-nya itu adalah untuk daerah asal dan Y-nya itu untuk daerah hasil. Nah, ini artinya apa? Untuk daerah asal, ya, itu kan kita tergantung dengan nilai X-nya, ya. Jadi kita lihat kedua grafik ini, ya, baik yang bawah maupun yang atas, itu tidak sampai mengenai X sama dengan 2. Jadi daerah asalnya itu adalah semua
bilangan X ya, kecuali 2, atau bisa kita tuliskan daerah asalnya adalah himpunan semua X di mana X tidak sama dengan 2. Jadi bilangan berapapun selain 2 itu adalah anggota dari daerah asal. Kemudian untuk daerah hasilnya sama seperti tadi ketika kita menentukan daerah asal ya. Di sini Y-nya ya itu yang tidak memenuhi cuma 1, yaitu Y sama dengan 1, sehingga daerah hasilnya adalah himpunan semua Y di mana Y tidak sama dengan 1. Nah, gitu aja sih untuk menentukan daerah asal dan daerah hasil dari suatu grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya akan saya berikan contoh yang lain ya. Tentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan 4x min 10. Yang kedua, fx sama dengan 2x plus 5 dengan x lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga, fx sama dengan x kuadrat plus 2 di mana x lebih dari sama dengan negatif 4 dan x kurang dari sama dengan 2. Nah, langsung saja kita kerjakan. Untuk nomor 1 ya. Untuk nomor 1 bisa kalian lihat di sini ya. Nomor 1 ini adalah grafik fungsi linier, berarti berupa garis lurus ya, karena fx sama dengan 4x min 10 adalah fungsi linier dan di soal tidak ada ketentuan batas nilai x-nya, maka daerah asal dan daerah hasilnya adalah semua bilangan real. Ya, kalau fungsi linier seperti ini tidak ada batasnya, baik daerah asal maupun daerah hasilnya itu adalah semua bilangan real. Ya. Atau bisa ditulis daerah asalnya itu adalah himpunan semua X di mana X anggota bilangan real dan daerah hasilnya adalah himpunan semua Y di mana Y-nya anggota bilangan real juga. Nah, untuk nomor 2 ini masih sama grafik fungsi linier, tapi ada batasnya, yaitu X lebih dari sama dengan 0. Jadi untuk nomor 2 ya, kita hanya perlu mencari nilai Y ketika X-nya sama dengan 0 ya. Ini tadi fungsinya fx sama dengan 2x plus 5, kita ganti X-nya dengan 0. Jadi f0 sama dengan 2 kali 0 plus 5, sehingga kita peroleh f0-nya sama dengan 5. 2 kali 0, 0 tambah 5 hasilnya adalah 5. Nah, jadi daerah asalnya itu adalah himpunan semua X di mana X lebih dari sama dengan 0 dari sini ya. Daerah asalnya adalah X lebih dari sama dengan 0 dan X anggota bilangan real. Kemudian daerah hasilnya itu adalah himpunan semua Y di mana Y lebih dari sama dengan 5 dan Y anggota bilangan real ya. Karena apa? Di sini semua tandanya adalah lebih dari, karena di sini daerah asalnya kan X lebih dari sama dengan 0. Berarti dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau X-nya semakin besar, otomatis Y-nya juga semakin besar. Kita misalkan di sini X-nya 10 ya. Berarti Y-nya adalah 25. Berarti grafiknya ini adalah naik terus kan. Sehingga daerah hasilnya himpunan semua Y di mana Y lebih dari sama dengan 5. Nah, untuk soal nomor 3 ini adalah grafik dari fungsi kuadrat. Ini adalah fungsi kuadrat bukan grafik ya. Fx sama dengan x kuadrat plus 2 dan x lebih dari sama dengan negatif 4 dan x kurang dari sama dengan 2. Nah, untuk menentukan daerah asal dan daerah hasil dari suatu fungsi kuadrat itu kita perlu melihat 2 ya. Yang pertama kita nanti harus tahu titik puncaknya, dan yang kedua ini jika ada batasnya kita gunakan ya angka yang angka terbesar ya, dengan mengabaikan tanda negatif dan positifnya ya. Karena untuk grafik fungsi kuadrat itu baik negatif maupun positif dengan angka yang sama
Ya, misalnya 4 dan negatif 4 itu nilai y-nya sama. Yang pertama kita menentukan dulu titik puncaknya, ya, titik puncak x, y. X-nya bisa kita cari dengan cara min b per 2a, dan y-nya bisa kita cari menggunakan cara negatif b kuadrat min 4ac dibagi 4a. Nah, pertama kita cari dulu x-nya, ya. X-nya, B-nya 0, A-nya 1. Nah, bagi kalian yang masih bingung dapat B sama A dari mana, ya, perhatikan bahwa A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B itu adalah koefisien dari X, dan C itu adalah konstanta. Jadi untuk soal ini A-nya adalah 1, ya, karena di depan huruf X kuadrat, di depan X kuadrat ini tidak ada angkanya, tidak ada tanda negatif, berarti A-nya adalah 1. Sedangkan B itu adalah koefisien X. Nah, di sini tidak ada X, berarti B-nya adalah 0. Sedangkan C-nya itu adalah konstanta, yaitu 2. Sehingga kita peroleh di sini X-nya sesuai dengan rumus ini, kita peroleh X-nya sama dengan 0. Kemudian untuk mencari Y-nya, ya, tinggal kita masukkan ke sini, B-nya 0, A-nya 1, C-nya 2. Sehingga diperoleh 0 kuadrat dikurangi 8 dibagi 4. Hasilnya adalah negatif min 8 dibagi 4. Sehingga kita peroleh Y-nya sama dengan 2. Nah, jadi titik puncaknya atau X, Y itu adalah 0,2. Nah, tinggal kita ke langkah selanjutnya. Karena batas nilai X-nya adalah negatif 4 sampai 2, maka kita masukkan negatif 4 dan 2 ke dalam fungsi, sehingga kita peroleh f negatif 4 nya sama dengan 18, ya. Kemudian f2 nya sama dengan 6. Tinggal dimasukkan ke sini, ya, dimasukkan ke sini. F negatif 4 nya sama dengan 18, f2 nya sama dengan 6. Nah, ini nilai y yang tertinggi adalah 18, sedangkan nilai y terendahnya adalah 2. Jadi nanti daerah hasilnya pasti 2 sampai 18. Ya, di sini daerah asalnya adalah himpunan semua x di mana x itu kurang dari sama dengan x lebih dari sama dengan min 4 dan x kurang dari sama dengan 2. Ini di sini sudah disediakan daerah asalnya, yaitu negatif 4 sampai 2. Ya, jadi tidak perlu pusing lagi. Sedangkan daerah hasilnya itu dari yang tadi kita peroleh, y yang kita peroleh, ya. Ingat, untuk daerah hasil dari fungsi kuadrat itu adalah titik puncak, ya, nilai y dari koordinat titik puncak sampai pada batas yang ditentukan. Ini tadi kan min 4 sama 2, kita cari yang paling tinggi yang mana. Nah, itu yang kita gunakan. Karena yang paling tinggi adalah 18, berarti daerah hasilnya adalah himpunan semua y di mana y lebih dari sama dengan 2 dan y kurang dari sama dengan 18. Nah, nanti kalau digambar grafiknya seperti ini. Jadi kalau misalnya tidak ada batasnya, ini masih berlanjut terus, ini ke atas, ini juga masih berlanjut ke atas. Tapi karena yang kita gunakan hanya negatif 4 sampai 2, makanya saya potong sampai di sini, ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.